Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa alhamdulillahi assalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita hari ini memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Puasa yang merupakan salah satu rukun iman, sehingga semua kita umat Islam wajib melaksanakan sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu puasa. Jadi puasa itu semua nabi dan rasul zaman dulu itu diwajibkan puasa seperti kita. Anak sekalian yang berbahagia, dalam pada itu, dalam hubungannya dengan kemuliaan bulan Ramadan, sebagaimana disabdakan dalam Al-Baqarah 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra fala yasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batal. Karena itu barang siapa yang mengalami bulan itu maka adalah berpuasa. Kita mengalami nggak bulan puasa? Mengalami ya, hari ini mengalami. Kemudian ada juga yang puasanya kemarin. Nah, kita ikut pemerintah ya, ulil amri, maka kita dimulai pada hari ini. Anak-anak sekalian yang berbahagia, bahwa dalam sebuah hadis bisa dikatakan pokok dan dasar Islam itu ada 3, dan atas 3 itulah Islam didirikan. Barang siapa yang meninggalkan salah satu daripadanya maka hukumnya kafir, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah mengerjakan sholat, dan yang ketiga puasa pada bulan Ramadan. Anak-anak sekalian, ketika Kanjeng Nabi sudah ada di Madinah, suatu saat beliau mengetahui bahwa orang-orang Yahudi pada puasa pada bulan Asyura. Nah, Nabi bertanya, ini puasa apa? Orang Yahudi jawab, puasa Asyura, memperingati kemenangan Nabi Musa Fir'aun, ke Nabi Musa melawan Fir'aun, di mana pada tanggal 10 Asyura itu, 10 Muharram, Fir'aun tenggelam ya, ketika karena mengejar Nabi Musa. Maka sampai sekarang kita pun kalau ada puasa sunat, jangan puasa Asyura, ditambah satu lagi kalau untuk kita Tasua. Jadi selain puasa Asyura, kita disunahkan bukan hanya tanggal 10 Muharram, tapi tanggal 9 dan 10. Itu sesuai dengan
sabda Rasul. Anak-anak sekalian, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan ya. Bahwa ibadah dalam sebuah hadis diterangkan dari sahabat Salman ya, bahwa sahabat Salman menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap akhir bulan Sa'ban beliau berpidato, wahai para manusia semuanya, akan datang bulan yang mulia, yaitu bulan yang berkah. Bulan yang berkah yang ada di dalam malam itu yang mulia lebih utama dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Allah mewajibkan berpuasa pada bulan itu dan pada malam harinya disunatkan melakukan sholat, yaitu tarawih. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan pada bulan itu, maka pahalanya seperti melakukan ibadah fardu pada bulan yang lain. Bulan Ramadan itu bulan orang Islam untuk bersabar. Sabar pahalanya surga. Bulan Ramadan itu bulan untuk memperbanyak pertolongan. Bulan Ramadan itu bulan orang-orang mukmin mendapat tambah rezeki. Bulan Ramadan itu bulan rahmat, tengahnya ampunan dan akhirnya adalah bebas dari neraka. Jadi kemuliaan bulan Ramadan itu banyak sekali. Termasuk ada amalan yang bagus sekali anak-anak sekalian yang bisa dikerjakan. Malamnya itu tadarus. Ya, tadarus, tahu tadarus toh? Nah, coba sekarang kamu punya target tadarus. Ini panitia. Selama Ramadan itu tamat 30 juz. 30 juz 30 hari. Lebih dari 25 hari itu bisa ya. Jadi kalau sehari 1 juz itu tamat. Itu bisa. Jadi kelompok. Jadi boleh bagi kelompok itu menyelesaikan berapa? 30 juz, itu bagus ya. Baik di sini maupun nanti di rumah. Anak-anak sekalian, termasuk keutamaan bulan puasa, bahwa ketika bulan puasa itu sudah masuk seperti hari ini, maka pintu surga itu dibuka. Grek, pintu surga. Pintu neraka ditutup. Sehingga orang itu masuk surga gampang sekali ya, dengan cara puasa yang betul tapi ya. Jadi sejak maghrib kemarin pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bagaimana sekalian, sehingga ada suatu hadis ya dari Nabi, seandainya saja orang Islam itu tahu kemuliaan bulan Ramadan, niscaya orang Islam akan berharap Ramadan setahun itu Ramadan semua. Kalau tahu, tapi tentu itu tahunya itu nanti di akhirat ya. Anak-anak sekalian, di antara kemuliaannya adalah bahwa puasa Ramadan itu bisa menghapus dosa yang lalu. Wah, ini yang hebat. Jadi kalau puasanya betul-betul dilaksanakan secara baik, secara sesuai dengan aturan, maka kalau ketika bulan Ramadan masuk, kemudian puasa sebulan, kemudian sebulan itu puasanya diterima Allah, maka kalau ada dosa-dosa masa lalu itu menjadi hilang dosanya. Itu yang hebat ya. Bahkan dalam suatu riwayat diceritakan ya, bahwa ada nanti di surga itu
ada pintu khusus, namanya pintu royan. Pintu royan itu khusus untuk orang masuk surga bagi orang yang berpuasa. Jadi nanti di akhirat itu ada pengumuman, wahai barang siapa yang berpuasa masuk surga melalui pintu royan. Setelah orang-orang yang orang berpuasa masuk melalui pintu royan, kemudian pintu ditutup. Orang yang tidak puasa nggak boleh lewat situ. Nah, itu diantara kehebatan puasa. Ada lagi keutamanya anak sekalian, bahwa amal ibadah itu perbuatan amal soleh itu pahalanya berlipat ganda dari 10 kali sampai 700 kali, kecuali puasa. Jadi kalau umpamanya anak-anak sekalian ngamal sedekah, ngasih uang pada anak yatim, itu pahalanya bisa dari 10 sampai 700. Tapi kalau puasa tidak, artinya puasa itu lebih dari itu. Mengapa? Allah berfirman bahwa puasa itu karena aku. Oleh karena itu saya yang akan memberikan pahala yang khas. Anak-anak sekalian, puasa itu, oleh karena itu puasa itu harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Di antara aturannya adalah kapan orang itu memulai puasa. Pertama, apabila puasa dimulai setelah bulan Syaban habis. Habisnya kapan bulan Syaban? Kemarin ya. Maka hari ini puasa. Yang kedua, karena penduduk melihat bulan, namanya ru'yatul hilal. Melihat bulan, nah itu puasa. Kalau bulan tertutup awan, bulan Syaban disempurnakan 30 hari. Jadi pertama menyempurnakan bulan Syaban, yang kedua melihat bulan, yang ketiga bulan Ramadan ditetapkan oleh hakim negara. Pengumuman seperti di Indonesia kemarin diumumkan oleh Menteri Agama bahwa Ramadan Indonesia jatuh pada dimulai pada hari Kamis itu. Yang seterusnya, karena dalam suatu kampung, orang sekampung tidak ada yang tahu sudah masuk Ramadan atau belum. Tahu-tahu ada berita yang dapat dipertanggungjawabkan dari orang yang sudah tahu bahwa besok sudah Ramadan. Nah, itu maka yang dengar, orang yang tidak tahu tadi ikut sesuai dengan berita itu. Anak-anak sekalian, bahwa puasa itu harus tahu batas-batasnya ya. Apa batas-batasnya? Antara lain, pertama yang wajib puasa itu adalah orang Islam. Orang kafir tidak puasa, tidak wajib puasa. Yang kedua, orang yang wajib puasa yang berakal. Jadi yang agak nyeleng tidak puasa, tidak wajib puasa ya. Tahu nyeleng ya? Jadi pada pagi hari masih sehat puasa. Tahu-tahu pada waktu zuhur dia kumat. Nah, itu tidak wajib puasa. Jadi orang edan itu tidak wajib puasa. Yang wajib adalah orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, khusus wanita. Khusus wanita yang wajib puasa yang suci. Suci ada suci dari maupun suci dari habis melahirkan, harus suci. Yang tidak suci tidak wajib, tapi membayar, mengqadha, nyaur.
Anak-anak sekalian, termasuk yang wajib adalah tahu batas-batas waktu puasa antara siang dan malam. Jadi itu harus dipenuhi. Jadi sudah, maka imsak, ada imsak, ada ya imsak itu ketika imsak itu masih boleh minum itu, tapi itu peringatan hampir subuh. Untuk selamatnya, kalau sudah ada teriakan imsak, kalau dulu imsak itu pukul teng itu, sekarang tidak apa-apa. Imsak itu sudah mulai tidak makan minum, itu lebih bagus, hati-hati. Tapi ketika bilang imsak itu masih boleh itu, tetapi jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak jadi batal nanti sampai subuh. Imsak masih boleh, imsak masih boleh, tidak gitu. Lebih bagus begitu ada imsak semuanya ditinggalkan. Anak-anak sekalian, kemudian siapa yang harus puasa itu? Pertama yang harus puasa itu ada orang Islam. Yang kedua orang yang sudah balik, mukalaf, balik, sudah dewasa. Anak-anak kira-kira sudah balik belum? Sudah belum? Atau masih bayi? Ini anak-anak, ini mbak-mbak sudah balik belum? Ya sudah, wah saya belum balik tidak puasa. Sudah, kalau sudah tamat SD itu sudah balik ya. Rata-rata balik, ingat dalam fikih di kelas ya. Yang ketiga kuat melaksanakan puasa. Yang nggak kuat boleh tidak puasa. Itu nanti ada aturannya ya. Maka orang yang sakit atau bepergian boleh tidak puasa, tapi nanti ganti. Nanti pada hari yang lain. Kemudian termasuk orang yang wajib puasa, orang yang bertempat tinggal atau mukim. Nah, anak-anak itu kan dari mana-mana. Termasuk orang mukim atau bukan? Ayo. Orang mukim itu seperti saya, Pak Bila, nah saya mukim. Kalau anak-anak mukim enggak? Ya mukim, masa di sini bertahun-tahun tidak mukim. Begitu masuk puasa, santri Pak Bila, saya tidak mukim. Saya musafir dari rumah saya tidak puasa. Enggak gitu ya. Mukim itu batasannya paling tidak kalau selamat bertempat tinggal 3 hari ya, sudah mukim. Saya semuanya musafir, santri Pabelan dari luar Pabelan musafir, tidak puasa, enggak gitu. Begitu di pondok Pabelan kamu mukim, menjadi mukimin. Maka sebutannya kalau puasa tidak pulang saja kan namanya kan mukimin itu, karena di mukim. Tidak jangan, wah saya wahyu mukim, bukan, kamu mukim. Sehat ya tadi, jadi sehat. Orang sakit-sakitan mangkana maridona, barang siapa sakit boleh tidak puasa. Kalau sakit betul ya tidak sakit-sakitan, sakit yang sungguhan. Kemudian setelah sehat orang mukim, jadi itu beberapa syarat bagi yang wajib puasa. Selanjutnya anak-anak sekalian, puasa itu ada rukunnya yang harus dilaksanakan. Kalau ini tidak dilaksanakan, puasanya menjadi tidak sah. Apa? Pertama niat. Niat ini jangan dianggap sepele. Sebelum subuh, sebelum imsak, jangan lupa niat. Niatnya gimana? Nawaitu somanoli anadai wardi sahri romadoni haji sanadi imanan wa sabat lillahi. Ingat, niat ini penting, jangan dianggap sepele. Ya, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu harus dengan niat. Wah, tidak kemudian, saya lupa niat, saya mau tidak puasa, tapi pura-pura lupa. Niat wajib, harus niat. Apakah harus bilang Allah itu? Ya gitu ya boleh. Batin boleh enggak? Niat dengan batin boleh enggak? Ya boleh ya, tapi betul-betul. Ya.
Makanya habis taraweh biasanya kemudian dilanjut dengan bersama-sama rawaitu sowan bodi an agaki warti sahri romadoni bisyarati imanan wa sabar nilai ta'ala. Kemudian selain niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan nanti kita sampaikan. Yang ketiga, rukun puasa orang yang melakukan puasa. Sekarang yang penting yang harus diwaspadai anak-anak, apa yang membatalkan? Pertama, benda apa saja yang masuk melalui lubang terusan. Apa lubang terusan? Mulut, hidung, telinga, dan dua di bawah. Itu kalau kemasukan sesuatu batal ya. Kalau kemasukan angin, kalau sos ya batal kalau gitu ya. Tapi kalau angin cembi ya enggak ya kan. Jadi sesuatu masuk hidung batal, sesuatu masuk mulut makan ya batal, telinga batal. Nah, kemudian dua bagian yang lain baik lubang depan maupun lubang belakang ke kemasukan sesuatu batal ya. Umpamanya kemasukan apa? Kemudian kemasukan kerikil gitu ya batal atau kemasukan ya kemasukan kerikil. Kalau salah main-main. Jadi untuk batalnya ini diperhatikan anak sekalian supaya puasanya sah. Yang selanjutnya muntah disengaja. Mungkin sahurnya terlalu banyak sehingga kemelakaran, kemudian mau mengurangi isi perut dengan muntah sengaja, batal ya. Tahu muntah sengaja. Jadi kemudian selanjutnya adalah kumpulnya suami istri di siang hari. Nah ini nanti orang-orang tua batal. Kemudian keluar sperma batal. Tapi keluar yang disengaja. Yang disengaja. Kalau tidak sengaja mimpi tidak ya. Kemudian untuk wanita batal. Bukan batal tidak puasa, tapi ganti ya. Selanjutnya habis melahirkan keluar darah, ini wanita ya, tidak puasa. Selanjutnya termasuk tidak sah puasa ada orang tadi sudah saya sampaikan, orang gila. Jadi orang edan itu tidak sah puasa. Kemudian termasuk batal puasanya adalah murtad ya. Islam, pagi masih Islam, masih sahur, tiba-tiba siang hari murtad, batal, tidak sah. Anak-anak sekalian, dengan demikian maka kalau kita sudah melaksanakan semua syarat rukun, insya Allah akan diterima puasanya. Anak-anak sekalian, sekali lagi yang penting nanti malamnya Ramadan itu dihidupkan. Maksudnya tadi, jadi mulai nanti malam atau sudah tadi malam ya, ada tadarus anak-anak sekalian ya. Tadarus, ini panitia dibentuk. Boleh kelompok-kelompok ya. Tadi berfastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ayo nanti dalam 5 hari dapat berapa juz kelompok ini, kelompok alif, kelompok ba, kelompok jim itu buat kelompok-kelompok tadarus. Di samping itu rajin tarweh. Tarawehnya tidak usah membuat pertanyaan 8, 20, 8, 20. Yang penting bukan 28 atau bukan 20 rakaat atau 8 rakaat. Yang penting tarawehnya. Jadi di sini kalau dulu biasanya ada gini, santri itu ikut imam, imamnya 20,
Setelah 8 mundur. Nanti setelah witir maju lagi. Ya nggak apa-apa ya. Jadi dalam taraweh tidak usah memperbincangkan 20 atau 8 rakaat. Yang penting tarawehnya. Itu sebab tentang taraweh 20 atau 8 itu perbedaan sudah berlangsung berapa tahun? 1000 tahun lebih. Bahkan ada seorang ulama, seorang imam madzhab, tarawihnya tidak hanya 20 atau 8, tapi berapa? 33 atau 44 ada. Jadi sekali lagi, selama puasa ini anak sekalian, puasa yang betul, hidupkan malamnya, hidupkan tadarus, belajar tetap rajin. Nah, dalam belajar yang di kelas, belajar di kelas itu kan mengandung pahalanya gede. Yang memberi pahala Allah. Sebab apa? Sebab man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fisabilillah hatta yarji. Kamu itu fisabilillah. Maka belajar di kelas itu penuh pahala pada bulan puasa. Pahalanya belajar di kelas beda dengan di luar Ramadan. Oleh karena itu ketika Ramadan belajar di kelasnya yang rajin ya. Demikian anak sekalian sebagai pengantar awal dari puasa kita pada tahun ini, dan marilah kita buka acara kuliah subuh di Masjid Pondok Pabelan selama Ramadan dengan bersama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-Rahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin. Demikian acara pada pagi ini kita selesaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.